Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Sabilul Muttaqin yang berbahagia, bersubuh hari dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan melaksanakan mengaji satu kitab yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari jami'is salihin, yang insyaallah ini dari judulnya Riyadus Shalihin, artinya taman orang-orang saleh. Dalam hadis riwayat Tirmizi, ini salah ketik karena pakai AI. Jadi disampaikan idza marartum bi bil jannah, kalau kalian melewati satu taman surga, maka berhentilah dengan cinta dan bergabunglah. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyampaikan halaqul dzikri, ini halaqah ilmu, halaqah yang ada di situ manusia berkumpul. Apalagi dikuatkan dengan satu riwayat hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, mereka membaca Quran, mengingat Allah di situ, saling mudarasah. Nah, itu ada ketenangan di hati kita. Jadi insyaallah kitab yang akan dikaji ini Riyadus Shalihin, ini disyarah. Saya seharusnya memang bukan kitab para asatidzah, walaupun kitab Arab ya, sekalian belajarnya. Kalau syarahnya yang berjilid-jilid itu namanya Dalilul Falihin ya. Kemudian saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan syarah yang diringkas lagi. Dalilul Falihin itu diringkas lagi dengan kitab namanya Nuzhatul Muttaqin. Nah, ini yang saya gunakan adalah syarah penjelasan dari kitab Nuzhatul Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-musannif Imam An-Nawawi, alhamdu, segala pujian itu lillahi, adalah milik Allah. Jadi pujian itu semuanya milik Allah, baik pujian makhluk kepada makhluk. Misalnya kita mengatakan kamu ganteng, kamu soleh, langsung ingat alhamdulillah. Ataupun pujian makhluk kepada Allah, kepada Al-Khaliq, pujian Al-Khaliq kepada Al-Khaliq, pujian Al-Khaliq kepada makhluk, innaka ala khuluqin azim. Itu semuanya hakikatnya adalah lillah, milik Allah. Alhamdulillah. Al-Wahidil Qahhar, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Memaksa. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Perkasa. Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Para ulama ketika menjelaskan hal ini dilihat akhirnya, ini Al-Qahhar, memaksa. Ini mengingatkan kita bahwa ya, kita ini ada rasa khauf, rasa takut. Al-Ghaffar, Maha mengampuni. Kita juga mengingatkan kita bahwa kita harus ada perasaan harap. Jangan hanya takut terus, tapi juga harus berharap. Jadi walaupun mungkin banyak dosa, banyak hal yang dilakukan, kesalahan, tetapi harus ada harapan. Ada harapan. Allah itu tempat harapan. Mukawwiril laili 'alan nahar, mukawwiril laili, yaitu menutupkan atau mempergilirkan
malam ala nahar, atas siang. Ini juga para ulama menjelaskan bahwa al-lail di awalkan karena malam itu lebih utama. Kalau siang kita laksanakan untuk mencari maisha, mencari rezeki, malam maka digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu al-lail, muqawwilil laili 'alan nahar. Itu semua tazkiratan, merupakan pelajaran liulil qulubi, bagi orang-orang yang memiliki hati wal absar, dan memiliki mata hati. Memang perubahan waktu, perubahan keadaan itu tazkirah. Naik turunnya dolar, naik turunnya BBM, antri panjang dan sebagainya, itu adalah tazkirah bagi ulil qulubi wal absar, yang memiliki hati dan memiliki pandangan mata hati. Wa tabsiratan, dan juga sama ini, tabsirah ini juga sebagai pelajaran lidzawil albab wal i'tibar, bagi orang-orang yang cerdas, memiliki kecerdasan. Al-albab itu orang-orang yang cerdas, orang yang senantiasa berpikir. Wal i'tibar, orang yang selalu mengambil ibrah. Kenapa kok bisa jalan begini, kok begini, itu diambil ibrah. Tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar. Allah itu alladzi, dialah Allah al-aiqadhah, yang telah membangunkan, artinya telah memilih Allah min khalqihi, dari makhluknya, dari hamba-hambanya. Siapa? Man, orang yang istafahu, Allah pilih orang itu. Fazahadahum, fazahada, karena Allah sudah pilih. Jadi ayat Allah itu dibuat bangun, dibuat sadar. Ada orang-orang yang dibuat sadar oleh Allah, lalu karena dia sadar, fazahadahum, Allah jadikan dia berlaku zuhud fi hadhid dar, di kampung ini, yaitu kampung dunia. Wa syawalahum, wa syawala, dan Allah menyibukkan hum kepada man, kepada orang-orang yang tadi itu, kepada mereka itu, bi muraqabatihi, dengan perilaku selalu diawasi oleh Allah, muraqabah. Wa idamatil afkar, dan terus tidak putus berpikirnya, walaupun tidur dia tetap mikir. Saya tidur, bekerja, berusaha, dia terus mikir untuk kemakmuran. Inilah orang-orang yang aiqadhah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disadarkan. Lalu mereka dijadikan berperilaku zuhud, tidak cinta terhadap dunia. Dia hidup di dunia ini bukan dunia tujuannya. Zuhud. Wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal ittikar, dan terus-menerus mengupayakan, ya, mengupayakan untuk memberikan mau'izah, menjadikan nasihat, wal ittikar, dan juga sama ini menjadikan nasihat. Wa waffaqah, dan orang yang dipilih Allah itu waffaqahum, waffaqah, Allah memberikan taufiqhum kepada mereka, lidda'bi, untuk senang, terbiasa, ya, fi ta'atihi, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ahhubi, dan bersiap-siap lidaril qarar, untuk kampung yang negeri yang akhirat, ya. Wal hadari, dan juga waspada, mimma, dari apa yang yuskhituhu, yang membuat murka dia, wa yujibu darul bawar, dan menghantarkan dia darul bawar, terhadap kampung siksa. Tempat siksa itu adalah neraka. Wal muhafadzati, dan juga, ya, menjaga ala dalika, atas yang demikian itu, yang disebut yang di atas itu, seperti zuhud,
sibuk terhadap pengawasan. Jadi walaupun di pasar dia senantiasa diawasi, merasa diawasi oleh Allah. Di kantor diawasi. Kemudian terbiasa memberikan itti'al wal ibtikar, memberikan nausiah, memberikan nasihat, memberikan pelajaran. Kemudian diberi taufik untuk selalu terbiasa dalam ketaatan. Apa yang itu ketaatan maka dilakukan. Semuanya itu dilakukan dalam rangka ta'ahub, at-ta'ahub lidaril qarar, itu bersiap-siap untuk kampung akhirat itu. Dan waspada juga apa yang membuat murka Allah, siksa Allah, itu waspada. Nah, itu menjaga zalika ma'ata ghayril ahwali wal atwar, bersamaan dengan perubahan perilaku manusia yang saat ini disebut dengan Gen Z. Ada dulu gen milenial, padahal manusianya sama, Tuhannya sama. Itu kok bisa berbeda gayanya? Perilakunya berbeda, ilmunya berbeda, mungkin kajiannya juga berbeda. Wal atwar, perilaku. Atwar itu perilaku. Kalau ahwal itu keadaan bisa keadaan di luar manusia ini. Tapi kalau atwar itu perilaku yang ditampilkan oleh manusia ini. Alhamdulillah kalau jamaah masjid ini tidak ada Gen Z-nya, tidak ada ini Gen A. Oh biasanya Gen Z untuk mahasiswa ini, Pak. Dan para ulama menjelaskan seolah-olah muqaddimah ini menggambarkan diri dari musannif, dari pengarang, yaitu Imam An-Nawawi itu sampai lupa menikah, termasuk ulama yang usianya melebihi, lupa menikah. Jadi nikmatnya ini, nikmatnya muraqabah, nikmatnya itti'al, mengambil ilmu dan seterusnya. Ini seolah-olah Imam An-Nawawi ini menyampaikan dirinya sendiri di muqaddimah ini. Tapi ya begitu para ulama. Qala al-musannif qala ahmaduhu, saya memujihu kepada Allah Subhanahu wa taala, ablaw hamdin, dengan pujian yang paling tinggi, wa azkahu, dan pujian yang paling bersih, wa ashmalahu, dan pujian yang paling ashmal, itu paling mencakup segalanya, wa anmahu, dan paling sempurnanya pujian juga. Ini luar biasa menggodanya para ulama kita terhadap Tuhannya, itu bermunajat. Ahmaduhu ablaw hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Selanjutnya, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu, dan saya bersaksi, an la ilaha, bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak ditaati, tidak ada yang berhak ditakuti, illallah, kecuali Allah, al-barru, yang maha baik, al-karim, maha baik dermawan, ar-raufur rahim, maha sayang, ar-rahim, pengasih. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad, abduhu, itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah, wa habibuhu, dan kekasih Allah, wa khaliluhu, dan pilihan, kekasih pilihan Allah. Al-hadi, Nabi Muhammad itu adalah al-hadi, orang yang menunjukkan ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, wad-da'i, dan orang yang mengajak ila dinin qawimin, kepada agama yang kuat, yang kokoh ini. Salawatullahi, semoga salawat Allah, yaitu kesejahteraan Allah, wassalamuhu, dan keselamatan Allah alaihi, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad al-Hadi ini. Wa ala sairin nabiyyin, dan juga semoga tercurah limpah kepada seluruh para nabi, wa ali kullin, dan seluruh keluarga para nabi kita, wa sairis sholihin, dan semoga tercurah kepada seluruh orang-orang yang salih kita. Amma ba'du, adapun selanjutnya, artinya ba'da
setelah bermuji Allah kemudian bersyahadat, salawat. Faqad qala Allah Ta'ala, faqad sungguh qala Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ini surah Ad-Dariyat ayat 56 sampai 57. Wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtu. Khalaqtu artinya saya telah menciptakan. Kalau dikasih ma yang menafikan itu saya tidak menciptakan. Ma khalaqtu, tidaklah saya menciptakan al-jinna, jin, golongan jin. Jin ini penduduk bumi yang pertama yang ada di bumi ini. Dalam riwayat tafsir hadis itu jin ini membuat kerusakan, berbunuh-bunuhan dan seterusnya, menumpahkan darah. Akhirnya Allah utus yang disebut iblis itu pahlawan yang diusir semua jin, disuruh ke laut, diusir semuanya. Makanya kalau di laut mungkin banyak jin gitu. Laut yang mana ya? Kemudian dia berprestasi, diberi oleh Allah 3 tempat. Di bumi ada, di surga ada, baru di tempatnya ini juga ada. Banyak rumahnya gitu ya, sehingga enak. Sedang dilulukan begitu, ternyata Allah menciptakan manusia yang bernama Adam. Lalu mengangkat, ini loh pengganti bumi. Nah, ini akhirnya jengkel itu. Suruh taat nggak mau, disebut iblis ya. Iblis. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, katanya Allah, wal insa, dan manusia, illa, kecuali atau melainkan liya'buduni, yani liya'budu, agar ya'budu, mereka beribadah ni kepadaku. Jadi tidaklah jin dan manusia Allah ciptakan itu kecuali untuk tujuan beribadah kepada Allah. Allah lanjutkan, ma uridu. Uridu artinya saya mau. Kalau dikasih mau ini saya tidak. Ma uridu, saya tidak menginginkan minhum, dari mereka jin dan manusia itu, min rizki. Saya tidak butuh rizki. Wa ma uridu, dan saya tidak menginginkan ayyut'imuni, mereka memberikan makan ni kepadaku. Ini Allah nyampaikan di surah Az-Zariyat ayat 57. Ini sekaligus bantahan bahwa ada orang-orang yang beribadah sebelumnya ngasih makanan, ngasih sesajen ya. Dikira Tuhannya suka rokok gitu ya. Dikasih rokok ya. Ini bantahan bahwa Allah tidak butuh makan, tidak butuh rizki, harta banyak ya silahkan. Allah hanya butuh untuk kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, dan ini ayat ini tasrihun, merupakan penjelas, penetapan, kejelasan di annahu, bahwa sungguhnya jin dan manusia itu khuliqu, mereka diciptakan oleh Allah lil ibadati, untuk tujuan ibadah. Ibadah itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah senangi. Ma yuhibbu wa yarda, apa yang Allah cintai, apa yang Allah. Makanya kalau ketemu sesama muslim salam, itu Allah cintai. Assalamualaikum. Apalagi salaman tasawuf. Ketika salaman, katanya riwayat hadis, lepas dosa-dosa, kesalahan,
Allah senang kalau kita ini tersenyum, tabassumuka, walaupun banyak hutang Pak ya. Mungkin ada hutang bisnis, hutang apa itu, atau tidak punya hutang sama sekali, ya tetap tersenyum. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa ya itu ibadah, sesuatu yang Allah senangi, yang Allah ridhoi. Bercengkrama itu sesuatu yang Allah senangi, sesuatu Allah yang ridhoi. Walaupun ada ketetapan-ketetapannya dalam disebut dengan syariat, syarak ya, syariat. Ini yang wajib dilakukan, ini yang sunnah, ini yang tidak boleh. Ada ketentuannya memang. Tetapi ya secara umum Ibnu Taimiyah itu menjelaskan bahwa ibadah secara umum adalah apa yang Allah cintai dan Allah senangi. Kepada anak mendidik dengan betul-betul itu merupakan kesenangan ya. Karena generasi yang akan melanjutkan ini kalau dididik dengan baik, dikenalkan Allah, dikenalkan Rasulullah, diajak cinta, walaupun dia miskin, walaupun dia kaya, walaupun dia setengah ekonominya, ya tidak berpengaruh. Akidahnya dikuatkan, maka itu sesuatu yang Allah senangi. Allah senang karena mereka sesuai dengan tujuan diciptakan, yaitu untuk beribadah. Maka katanya ketika kita ini memang diciptakan hanya untuk beribadah, fahaqqun alaihim, maka fahaqqa alaihim, maka hak maka wajib alaihim atas mereka, jin dan manusia itu al-itina'u, itu memberikan perhatian, bima dengan tujuan khuliqu, mereka diciptakan lahu untuk tujuan itu, wal i'radu dan berpaling an khududid dunya, dari mengambil bagian-bagian yang ada di dunia ini, bizzahadati, dengan berperilaku zuhud ya. Jadi ngambil bagian dunia, apa kita menguasai dunia ini, tapi bukan cinta kepada dunia. Kita harus kuasai semua sumber daya yang ada di dunia ini dengan ilmu tentunya. Kalau Allah tetapkan riwayat seperti itu ya insyaallah bizzahadah. Fa innaha, karena sungguhnya dunia itu darunafadin, yaitu kampung yang akan rusak. Wala la mahallu ikhladin, tidak ada tempat untuk abadi. Kita tidak hidup terus di dunia ini. Ini di dalam muqaddimahnya kita insyaallah mau kejar untuk selesai minimal muqaddimah ini. Wa markab umurin, dan dunia ini adalah kendaraan menyeberang. La manzilu juhurin, bukan tempat yang menyenangkan ya. Ya kita harus pahami ini. Kalau kita paham ini, maka zahada itu bisa ya. Wa masyra'un fisamin, dan dunia ini adalah jalan infisamin, yang putus, jalan putus, tidak ada lanjutannya. La mautinu dawamin, bukan tempat yang kekal. Falihada, maka oleh karena itu, kana al-aiqadhu, orang-orang yang sadar, min ahliha, dari penduduk dunia ini, hum, mereka itu adalah al-ubbadu, orang-orang yang ahli ibadah. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mereka lah orang-orang yang sadar dengan tujuannya, bahwa kita punya tujuan bukan untuk di dunia ini. Wa aqalun nasi, dan manusia yang paling berakal fiha, di dunia ini, hum, mereka adalah az-zuhad, orang-orang yang berperilaku zuhud, tidak terikat hatinya dengan dunia ini, tidak cinta terhadap dunia ini. Qala Allah Ta'ala berfirman, innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, kamain, itu seperti air, anzalna, kami turunkan air itu minas sama'i, dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, fakhtalata, lalu tumbuh bihi, dengan air itu, nabatul ardi, tumbuhan tanaman bumi, mimma, di antara tanaman bumi itu, yakulun nas, ada yang dimakan oleh manusia, an-nasu yakulu, manusia memakannya,
wal an'am, dan juga bukan manusia, binatang ternak ya. Hatta sampai idza akhadhatil ardh, ketika bumi itu mulai menampakkan zukhrufaha, keindahan bumi ini. Awalnya gersang, lalu turun air, lalu tumbuh tanaman, apalagi sambil diguntingi, dibentuk dan seterusnya. Tentu kalau yang begitu bukan tanaman berbuah ya. Kalau yang dibentuk-bentuk mungkin itu adalah taman. Wazayyanat, kemudian berhias bumi itu. Wa dhanna ahluha, dan ahluha, penduduk bumi ini, dhanna, menyangka, annahum, bahwa mereka itu qadiruna, mampu untuk hidup di situ, alaiha, atasnya. Oh, enak ini, kekal ini, nyaman ini. Lalu Allah datangkan ataha amruna, ataha, datang kepada bumi itu amruna, perintah kami, lailan aw naharan, siang malam terus datang. Itu azab, siksa. Faja'alnaha, lalu kami jadikan bumi itu hasidan, seperti tanah yang sudah dipanen, habis rata ya. Ka'an lam tauna, seolah-olah lam tauna, tidak tumbuh, bil amsi, kemarin tidak tumbuh, seolah-olah tidak ada tanaman sebelumnya. Ini perumpamaan kehidupan dunia. Kadzalika, demikian, seperti itulah ya. Nufassilul ayat, kami jelaskan tanda-tanda kami yang ada di bumi ini, liqaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang berfikir. Makanya dikatakan di sebelumnya oleh Imam An-Nawawi, kanal aiqad, orang-orang yang sadar adalah orang-orang yang berperilaku beribadah. Aqalun nas, orang-orang yang paling cerdas itu adalah az-zuhad, orang-orang yang tidak cinta dengan apa yang dilakukan itu, karena dia punya tujuan yang lain. Wal ayatu, dan ayat-ayat fi hadza makna, yang semakna ini banyak sekali. Ini ada Imam An-Nawawi menyebutkan satu syair, walaqad ahsanal qail, dan sungguh sangat baik orang yang berkata dalam syair, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini syairnya. Inna lillahi, sungguhnya lillahi, bagi Allah, yaitu Allah memiliki ibadah futana, hamba-hamba yang cerdas. Talaqu ad-dunya, mereka mentalak ad-dunya, dunia, menceraikan dunia. Menceraikan dunia bukan tidak menguasai dunia, Pak ya. Beda ya. Ada orang yang zuhud karena terpaksa. Memang tidak ada yang mau dimakan, akhirnya ya zuhud aja gitu. Tidak zuhud itu nanti kalau itu. Tapi itu latihan zuhud ya. Zuhud saja. Maka orang zuhud itu tetap menggunakan pakaian terbaik, menampilkan bersyukur kepada Allah, bukan menggunakan pakaian biasa-biasa. Bergaul dengan manusia juga menggunakan pakaian terbaik, ditampilkan bagaimana saya ini dibeli Allah karunia, saya bersyukur. Mungkin yang mahal kalau dia mampu, tapi bukan dalam rangka untuk pamer. Niatnya adalah syukur kepada Allah, diberi rezeki, ditambah lagi, tampilkan, makan makanan yang enak. Jangan saya zuhud makan garam saja, tidak begitu juga kita. Kecuali ya kalau memang Allah berikan ujian, ya memang tidak cukup, ya beda lagi ceritanya. Makanya perilaku zuhud ini ya bisa jadi orang miskin tidak zuhud, bisa. Orang cinta betul ke dunia ini, itu bisa jadi hatinya. Makanya kita katakan di sini aqalun nas, manusia yang paling cerdas, paling berakal itu adalah az-zuhad. Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Nah ini
Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya. Mengapa mereka menceraikan dunia? Khawful fitana. Mereka khawatir, mereka takut al-fitana, terhadap fitnah dunia. Uang itu memang betulan. Saya tidak tahu yang berapa MBG itu uangnya gitu. Pejabat, tidak tahu, mungkin di antara bapak-bapak ada yang jadi pejabat. Itu berarti sedang diuji dengan dunia ya. Khawful fitnah, khawatir dengan fitnahnya. Dunia ini biasanya kan 3 itu. Tahta, harta. Pertama wanita apa tahta? Harta dulu. Harta, tahta, baru wanita. Nah, ini biasanya begitu itu dunia itu. Yang nggak punya harta ya harta dulu. Setelah banyak hartanya baru kedudukan. Oh, dia jadi apa? Oh, jadi ketua takmir. Ketua RT gitu. Oh, bupati ya. Itu tahta itu. Kalau dia cintai, kalau ketua takmir mending dicintai memang. Karena itu urusannya ya ngurusi masjid, bupati, gubernur. Itu kalau tidak ada zuhud, maka yang terjadi ya seperti yang sudah ini ya. Kita ditampilkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat wanita biasanya kalau sudah tahtanya ini, wah, sudah ditawari. Wanita kalau menikah bagus, punya 2 istri, 3 istri bagus. Tapi kalau mainan, ya ini malah bermaksiat ini. Bermaksiat. Kan biasanya ditawari itu, kalau yang saya dengar pengusaha itu kalau nginep katanya ditawari itu. Nah, tahu apa betul apa benar itu. Ini wallahu a'lam. Yang jelas ya seperti itu. Itu dunia. Maka kita punya tujuan yang betul. Ibadah futana qallaqud dunya wa khaful fitnah. Kenapa mereka menceraikan dunia? Mereka khawatir terhadap fitnah itu. Nazaru, karena mereka memandang, mereka melihat fiha, bahwa pada dunia itu dia memandang, setiap hari hidup, makan tiap hari, minum tiap hari, yang dimakan ya tetap 1 piring. Apalagi kalau enak-enak awal-awal kena gula, nggak olahraga, nggak doa, itu ternyata emang kita sendiri yang merusak itu. Falamma alimu, setelah mereka memikirkan, merenungkan, falamma alimu, maka tatkala mereka mengetahui annaha, bahwa sesungguhnya dunia ini laisat, bukanlah dunia ini lihayyu wa dhala, bukan tempat untuk orang hidup, orang yang hidup abadi, bukan. Ternyata tetangga sebelah meninggal gitu ya. Dulu ada di samping kita, sholat berjamaah bersama, sudah tidak ada. Nah, itu kalau tidak ada generasinya yang baik juga tidak diteruskan itu. Kadang orang-orang kaya, pebisnis, punya anak, anaknya tidak kaya. Kiai, alim, anaknya tidak alim. Nah, ini karena proses kaderisasi itu tidak berjalan ya. Pendidikan, pengkaderan tidak berjalan. Bahwa dunia ini bukan lihayyu wa qana, bukan tempat untuk yang mau hidup. Beda sama ini. Kalau orang-orang yang cinta dunia ya mereka alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, bukan. Yang ada itulah jama'a malau wa addadah ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Jamaah mereka mengumpulkan malan, harta, wa addadahu, hitung terus hartanya itu. Yahsabu, mereka menganggap annama lahu, bahwa sesungguhnya hartanya itu akhladahu, membuat dia kekal di dunia, bisa mengekalkan. Tidak bisa. Kita orang beriman mengimani bahwa iya, dunia ini adalah tempat kita untuk tadi menyeberang, ada tujuan lain. Maka perilaku yang tepat,
tujuannya adalah untuk ibadah, kita diciptakan, dihadirkan di dunia ini. Perilaku yang tepat adalah beribadah. Itu orang-orang yang sadar dengan tujuan. Dan dalam ibadah ada ibadah dengan manusia, ibadah dengan diri, dengan Allah. Untuk urusan dengan harta, muamalah dengan harta, ada perilaku yaitu zuhad. Sehingga walaupun banyak mobilnya itu tidak merasa biasa aja. Mobil itu untuk kemanfaatan orang lain. Makanya ada beberapa orang kaya itu dia kaya betul, tapi dia kuasai tambang, tapi bukan untuk dirinya, untuk kemanfaatan semua masyarakat yang ada, untuk umat. Punya bikin perusahaan lalu banyak, itu untuk umat. Yang dia makan hanya untuk kebutuhan dia dan anaknya. Mungkin seperti itu, anaknya butuh dibuatkan dan seterusnya. Tapi yang banyak itu untuk umat, karena ditinggalkan juga. Ini yang dikatakan oleh syair ini bahwa laisat lihayyi wa qada ja'aluha, mereka menjadikan ini kembali ke dunia. Dunia itu ibarat lujjah. Lujjah itu ombak. Ombak itu bagaimana? Ombak itu ya, walaupun di Malang ada, di Malang Selatan itu namanya Banyumeneng. Ombak pantai Banyumeneng, ada Merak Kondang sebelah baratnya itu namanya Banyumeneng. Katanya Banyumeneng, ya benar ketika pagi. Tapi begitu malam tetap ombak masuk, wus, gitu. Begitu lah dunia itu. Kadang tenang, kadang tinggi, kadang tsunami, naik turun. Ya kayak dolar gitu. Dolar ini naik turun gitu. Emas sekarang murah katanya emas. Padahal beberapa kemarin itu mahal kan gitu. Ini apa saham juga begitu. Lalu itu permainan saja. Tidak dijadikan bagi yang paham ilmunya. Mungkin saya tidak paham tentang itu, tapi orang-orang yang paham nikmat aja, itu main aja, karena permainannya. Cuman tidak dijadikan permainan itu sebagai sesuatu yang terkait di dalam hatinya. Itu zuhud, berperilaku zuhud. Tapi kita tetap harus menampilkan kepada orang lain baju-baju yang bagus, pakaian yang bagus, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan kehidupan dunia itu seperti kayak ombak itu. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan salihal a'mali, amal-amal soleh fiha, di dunia itu sufuna, sebagai kendaraan, sebagai bahteranya. Jadi kendaraannya adalah yaitu solihal a'mal, amal yang baik, berperilaku yang baik, berpikiran yang baik. Jadi solihal a'mal, amal yang soleh yang dijadikan sebagai sufun, sebagai bahteranya, sebagai kendaraannya. Faya Rabbi waffiqani bitaqwaka ya Allah, faya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Ya Rabb, waffiqni, berilah taufik kepadaku bitaqwaka, untuk bertakwa kepadamu. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni, fa ya Rabbi irhamni, sayangilah aku bihusnil khatimati, dengan husnul khatimah, baik akhirnya. Jadi insyaallah itu yang akan dibaca selepas kajian. Marilah kita akhiri dengan membaca Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, Faya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.